Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Durratu Nasihah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dari Fakultas Sosial dan Ekonomi Prodi Akuntansi semester 5. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi dasar makro. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu adalah tentang sejarah singkat ekonomi makro. Ekonomi makro itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut oikos, sama dengan rumah tangga, ataupun nomos sama dengan kaidah atau aturan. Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sumber daya yang langka digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu disebut oleh Suyuti tahun 1989. Adapun dari masanya, yang pertama itu ada prakrisis. Sebelum 1930-an, kajian ekonominya itu lebih berfokus pada ekonomi mikro dengan keyakinan bahwa mekanisme pasar otomatis mampu menciptakan keseimbangan. Yang kedua yaitu ada Great Depression dari mulai tahun 1929 sampai dengan 1939. Itu krisis global menyebabkan pengangguran massal, deflasi dan stagnansi ekonomi. Mekanisme pasar terbukti gagal memulihkan kondisi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada peran Keynes tahun 1939. John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money menekankan perlunya intervensi dan dari pemerintah melalui belanja publik, kebijakan fiskal dan moneter. Yang terakhir itu ada pasca Perang Dunia Kedua hingga kini, yaitu ekonomi makro berkembang untuk menganalisis pertumbuhan jangka panjang, stabilitas harga, globalisasi, perdagangan internasional hingga krisis finansial modern. Yang kedua saya akan bahas yaitu adalah aliran pemikiran ekonomi makro. Yang pertama, itu ada aliran moneteris disebutkan oleh Milton Friedman mulai tahun 1960 sampai dengan 1970. Inflasi akibat fenomena moneter akibat jumlah uang beredar yang berlebihan. Bank sentral berperan vital dalam menjaga kestabilan uang. Yang kedua, ada aliran ekonomi neoklasik dan modern, yaitu menggabungkan peran pasar dan pemerintah. Fokusnya itu pada ekspektasi rasional, teori pertumbuhan endogen, serta stabilisasi keuangan global. Yang ketiga yaitu ada aliran klasik disebutkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Pasar dianggap selalu menuju keseimbangan melalui hukum Say, supply creates its own demand. Pemerintah sebaiknya tidak intervensi. Kelemahannya yaitu gagal menjelaskan krisis besar. Yang terakhir ada aliran Keynesians, dimulai dari tahun 1930-an, menolak pandangan klasik, yaitu pasar tidak selalu seimbang dan tidak bisa terjadi pengangguran tinggi. Solusinya peran aktif pemerintah dalam mengatur pemerintahan agregat melalui kebijakan fiskal. Ada analisis ekonomi makro versus mikro. Yang pertama itu ada ekonomi mikro, fokus pada unit kecil seperti rumah tangga, individu, perusahaan. Pembahasannya yaitu bagaimana konsumen memilih barang, bagaimana perusahaan menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dan adapun ekonomi makro, fokusnya itu pada keseluruhan perekonomian, membahas inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan fiskal dan moneter. Adapun hubungan mikro dan makronya yaitu membentuk data agregat dalam makro, sedangkan kebijakan makro mempengaruhi perilaku individu perusahaan di level mikro. Yang keempat yaitu ada fokus pembahasan ekonomi makro itu sendiri. Yang pertama itu ada pendapatan nasional, mengukur output barang dan jasa GDP dan GNP sebagai indikator kemakmuran suatu negara. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas produksi jangka panjang dipengaruhi investasi, teknologi, tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga umum secara terus-menerus dan deflasi adalah penurunan harga umum. Penyebab inflasi, demand pull, permintaan tinggi, dan cost push, biaya produksi naik. Adapun yang keempat itu pengangguran, terdiri dari friksional, struktural, siklis, dan musiman. Tingkat pengangguran menjadi indikator kesehatan ekonomi juga. Yang kelima itu ada kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal,
pajak dan belanja negara, serta kebijakan moneter atau uang beredar dan suku bunga. Yang terakhir itu ada keseimbangan ekonomi makro. Tujuan utamanya adalah inflasi terkendali, pengangguran rendah, pertumbuhan berkelanjutan, dan distribusi pendapatan yang adil. Kesimpulan dari ekonomi makro itu sendiri, ekonomi makro lahir dari perkembangan panjang pemikiran ekonomi, dari perbedaan pandangan antara aliran, yaitu aliran klasik, Keynesian, monetaris, dan lainnya, menunjukkan bahwa teori ekonomi terus berkembang sesuai tantangan zaman. Analisis mikro dan makro saling melengkapi. Mikro fokus pada individu atau perusahaan, makro fokus pada perekonomian secara keseluruhan. Isu utama ekonomi makro meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, siklus bisnis, serta hubungan dengan ekonomi global. Pemahaman ekonomi makro penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan demi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.